Sidang kasus dugaan korupsi kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh pada tanggal 20 Desember 2024 lalu dengan terdakwa Maisarah, mantan bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara. Kasus yang cukup menghebohkan publik dikarenakan uang rapel kekurangan gaji periode 2015 hingga 2019 yang seharusnya diterima oleh puluhan pegawai di dinas tersebut tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Dalam persidangan, Maisarah mengakui meminta kembali uang yang telah disalurkan ke para bendahara pembantu di puskesmas dengan dalih salah kirim dan uangnya dipakai untuk kepentingan kedinasan lainnya. Akibat dari perbuatannya, Maisarah oleh Jaksa Penuntut Umum Zilzal Yada menuntut terdakwa dengan hukuman 6 tahun 6 bulan atau 78 bulan penjara karena diyakini secara sah telah melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara sebesar 918 juta rupiah. Di samping itu, jaksa juga menuntut terdakwa dengan denda sebesar 250 juta rupiah dan uang pengganti sebesar 918 juta rupiah. Sementara itu, penasehat hukum terdakwa T. Fahrial Dani yang dikonfirmasi Puja TV tidak sepakat dengan tuntutan jaksa kepada kliennya dengan menggunakan pasal 2 tindak pidana korupsi. Menurut Ampun Dani, secara administrasi, kliennya telah melakukan tugasnya sebagai bendahara dengan menyalurkan kekurangan rapel gaji ke bendahara pembantu di setiap puskesmas dan itu tercatat resmi dalam administrasi pengeluaran keuangan dinas. Meskipun begitu, Ampun Dani tidak menampik kliennya bersalah telah menarik uang dari para bendahara pembantu sehingga para pegawai tidak menerima hak mereka. Ampun Dani meyakini seharusnya kliennya dipersalahkan dengan pasal penggelapan dalam jabatan karena melakukan penipuan terhadap para bendahara dan berimbas pada sejumlah pegawai di dinas tersebut yang tidak menerima hak mereka. Hal itu akan disampaikan oleh Ampun Dani dalam pledoi pembelaan nanti. Hal ini dinilai penting supaya penegakan hukum tepat sasaran. Jangan menghukum orang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Berikut pernyataan Ampun Dani. Apakah yang dia lakukan itu jelas merupakan perbuatan tindak pidana korupsi? Itu yang mungkin akan saya titik beratkan. Karena dalam pandangan saya berdasarkan fakta di depan persidangan, semua proses penganggaran kemudian pelaksanaan daripada penganggaran itu sudah selesai. Bahkan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU di depan persidangan, tidak ada hasil audit BPK yang mengatakan pada tahun 2019 dan 2020 itu telah terjadi penyelewengan keuangan negara. Nah, kemudian memang berkembang di dalam pemeriksaan saksi ada pihak-pihak pegawai negeri, pegawai puskesmas yang belum dibayarkan oleh si Maisarah. Nah, pertanyaannya, bagaimana proses ini belum dibayarkan? Ternyata berdasarkan keterangan fakta di depan persidangan, itu proses amprahan, kemudian proses pengiriman kepada puskesmas, kemudian proses pembayaran apabila datang ke dinas, itu terlaksana. Hanya saja dana tersebut kemudian ditarik balik oleh si Maisarah untuk kepentingan kedinasan. Itu yang diakui oleh klien saya di depan persidangan. Nah, saya sangat tidak sependapat kalau apa yang dilakukan oleh Maisarah ini telah menimbulkan kerugian negara dan telah memberikan keuntungan pribadi bagi dia. Sehingga tuntutan jaksa menerapkan pasal 2 tindak pidana korupsi saya merasa sangat tidak tepat. Karena dalam pandangan saya, semua proses keuangan negara itu telah dilakukan oleh yang bersangkutan sebagai bendahara. Hanya saja kenapa uang itu tidak sampai kemudian kepada yang diharapkan sebagai pegawai negerinya dan segala macam, saya pikir itu tanda hal yang berbeda. Karena apa? Karena proses itu seharusnya juga dilakukan oleh pembantu bendahara yang ada pada puskesmas. Dan uang itu pernah dikirim, lalu dikirim balik dengan alasan salah kirim dan segala macam dan dipenuhi oleh pembantu puskesmas. Itu yang saya belum sependapat gitu. Ya, saya sepakat 918 kekurangan itu memang menjadi tanggung jawab si Maisarah karena dia salah atau tidak cermat dalam melakukan postingan dan segala macam lah. Tetapi saya tidak sepakat kalau ini merupakan tindak pidana korupsi. Saya lebih melihat ini lebih kepada penggelapan dalam jabatan, di mana seseorang yang karena dalam jabatannya dia setelah selesaikan semua proses kenegaraannya, tapi dia masih menguasai hal yang sebenarnya berdasarkan kewenangannya tadi. Itu bisa saja dianggap sebagai penggelapan dalam jabatan. Itu yang saya mau titik beratkan di sini. Itu yang akan saya sampaikan di dalam pledoi. Itu satu. Yang kedua,
saya masih juga mengejar alasan rekan GPU menyatakan ini sebagai kerugian negara. Karena di depan persidangan, rekan GPU hanya menghadirkan ahli inspektorat dari Aceh Utara. Berdasarkan hasil audit daripada Inspektorat Aceh Utara, itu tidak ada pernyataan itu kerugian negara. Yang ada adalah hasil perhitungan kerugian negara. Pertanyaan saya, bagaimana hasil perhitungan kerugian negara dinyatakan kalau negara saja belum dia tentukan, ini salah gitu. Jadi kan seharusnya harus ada pernyataan dulu, declare dari lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang, dalam hal ini BPK, yang mengatakan bahwa telah terjadi kerugian negara. Besarannya dibantu hitung oleh BPK, oleh BPKP, oleh inspektorat, atau oleh audit yang ditunjuk atas itu. Saya bermohon ke depan, clearkan dulu lah negara itu dirugikan, kemudian dihitung. Jadi jangan membawa dugaan telah terjadi kerugian negara secara tidak pasti, lalu kita putuskan depan, kita harap majelis memutuskan. Kita paham, ada Mahkamah Agung 2010 yang mengatakan bahwa hakim boleh menentukan telah terjadi kerugian negara dan besarnya kerugian negara. Tapi itu ditentukan hakim berdasarkan fakta. Nah, bagaimana kalau fakta yang dihadirkan itu salah? Bagaimana kalau fakta yang dihadirkan itu tidak benar? Ini kan menjadi keracuan hukum ke depan. Bagaimana dengan hajat hidup orang banyak? Orang memang bersalah, tapi orang dihukum sesuai dengan kesalahannya. Tujuan hukum kan seperti itu. Bukan orang yang dihukum itu harus memang dihukum sampai selesai, tidak. Orang itu dihukum sebesar mana kesalahannya. Ingat, putusan itu kan demi keadilan, demi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya diputuskan berdasarkan tangan Tuhan yang ada di dunia. Tentu yang diputuskan dia itu tidak sebagaimana hukuman Tuhan atau hukuman Allah kepada kita, tapi dilihat berapa besar sih yang Anda lakukan, sama Anda bisa bertanggung jawab. Apalagi sekarang klien saya juga tidak punya apa-apa. 918 juta itu menjadi masalah saat ini karena ketidakmampuan dia untuk menyelesaikan dari 4 miliar yang memang sudah terselesaikan SP2D yang pernah dia amprah, dan itu diakui di depan persidangan. Kira-kira seperti itu pandangan hukum saya terhadap kasus Maysarah. Saya tetap berkomitmen hukum harus ditegakkan, yang salah harus dihukum, tapi hukumlah orang sesuai dengan kesalahannya dan tuntutlah orang sesuai dengan peraturan undang-undang yang mengatur tentang itu. Jangan memaksa, jangan membuat orang lain mempertanggungjawabkan yang tidak dia perbuat atau yang tidak sepandan dengan apa yang dia buat. Sidang di Pengadilan Tipikor ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Faisal Mahdi, didampingi 2 hakim anggota yakni H. Harmi Jaya dan Anda Aryansyah. Sebagaimana diketahui, Maysarah juga saat ini masih menjalani vonis hukuman 4 tahun penjara pada tahun 2023 atas kasus korupsi dalam kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Aceh Utara bersama Delvi Duian Iskandarsyah selaku bendahara pengeluaran. Selain itu, Maysarah juga membayar uang pengganti sebesar Rp468 juta. Dari Banda Aceh, Denny Mukdadi melaporkan untuk Puja TV.